Di sebuah desa pesisir yang indah, hiduplah seorang nelayan tua bernama Bima. Setiap pagi, ia turun ke pantai untuk menangkap ikan, dan setiap sore, ia duduk di tepi laut sambil menatap ombak. Penduduk desa mengenalnya sebagai sosok yang tenang, bijaksana, dan selalu tersenyum. Meski hidupnya sederhana, Pak Bima tampak bahagia dan puas. Suatu hari, seorang pemuda bernama Andi datang ke desa tersebut. Andi adalah seorang pekerja keras yang selalu mencari arti dalam hidupnya. Tetapi selama bertahun-tahun, ia merasa hampa. Andi telah mencoba berbagai pekerjaan dan mengumpulkan kekayaan. Namun tidak ada yang membuatnya bahagia. Merasa bingung dan lelah, Andi memutuskan untuk mencari nasihat dari Pak Bima. Setelah menemukan Pak Bima, Andi duduk di sampingnya dan mulai berbicara. "Pak Bima, aku sudah lama mencari arti hidupku. Tapi semakin keras aku mencari, semakin jauh rasanya. Aku mencoba banyak hal, mengumpulkan uang, mengejar impian, tapi semua itu terasa kosong. Apa yang harus kulakukan?" Pak Bima tersenyum bijak, menatap laut lepas, lalu berkata, "Andi, apa kau tahu apa yang terjadi pada pasir ketika air laut menyentuhnya?" Andi memandang pasir yang membentuk jejak kaki mereka. Ia mengangguk. "Ya, jejak itu akan terhapus oleh ombak." Pak Bima mengangguk. "Begitu pula hidup kita. Semua hal yang kita kejar tanpa tujuan sejati pada akhirnya akan terhapus seperti jejak di pasir. Jika kau mencari kebahagiaan dalam harta atau kekuasaan, seperti pasir di pantai, semua itu akan lenyap suatu hari. Itu bukanlah jejak yang abadi." Andi termenung, merenungi kata-kata Pak Bima. "Lalu, apa yang harus kucari, Pak Bima? Aku ingin hidup yang bermakna, bukan sekedar mengejar hal-hal yang lenyap." Pak Bima kemudian menunjuk sebuah batu besar tepi pantai. Batu itu tidak bergerak meski dihantam ombak setiap hari. "Lihat batu itu, Andi. Ia tidak terpengaruh oleh ombak atau angin. Meski waktu berjalan, batu itu tetap pada tempatnya, kokoh dan teguh. Itulah yang disebut dengan tujuan hidup yang sejati. Ketika kau memiliki tujuan yang kuat dan berakar dalam nilai-nilai yang berarti, apapun rintangan atau tantangan yang datang, kau akan tetap teguh." Andi mulai memahami maksud dari Pak Bima. "Jadi, aku harus menemukan tujuan hidup yang lebih mendalam daripada sekedar mencari uang atau kekuasaan?" Pak Bima mengangguk. "Benar, Andi. Temukan tujuan hidup yang tidak hanya tentang dirimu sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Seperti batu itu, tujuanmu harus kokoh dan tak tergoyahkan. Carilah sesuatu yang dapat memberikan kebahagiaan sejati dan berkontribusi pada dunia di sekitarmu." Andi merasa tersentuh oleh kata-kata Pak Bima. "Tapi Pak Bima, bagaimana aku tahu apa tujuan hidupku yang sebenarnya?" Pak Bima tersenyum bijak. "Tujuan hidup, Andi, tidak selalu ditemukan dalam satu hari. Kadang kita perlu berjalan melewati berbagai pengalaman, bertemu banyak orang, dan mempelajari banyak hal untuk menemukan tujuan itu. Tetapi, jika kau mencari dengan hati yang tulus dan niat yang baik, kau akan menemukannya. Mulailah dengan hal-hal kecil yang membuatmu berasa berarti, dan biarkan tujuan itu tumbuh seiring perjalananmu." Andi merenungi nasihat Pak Bima. Ia sadar bahwa selama ini ia mencari tujuan hidup yang salah, sesuatu yang tidak abadi dan tidak memberikan kepuasan batin. Ia bertekad untuk menemukan tujuan yang lebih berarti, yang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Sejak hari itu, Andi memulai perjalanan baru. Ia kembali ke desanya dan mulai mengabdikan diri untuk membantu masyarakat di sekitarnya. Nasihat Pak Bima membantunya memahami bahwa tujuan hidup sejati adalah sesuatu yang tak tergoyahkan dan membawa manfaat bagi sesama. Seperti batu besar di tepi pantai, tujuan hidup yang kokoh akan tetap abadi meski diterpa gelombang waktu.